Salam, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, biarlah kiranya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang tinggal diam di dalam hati kami, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita. Kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita baca demikian kebenaran firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengajaran tentang gembala bukan lagi hal yang baru di dalam kehidupan kita. Bahkan saya percaya, sebelum kebenaran firman Tuhan ini kita baca, kita dengarkan, dan kita pegang di dalam kehidupan kita, kita sudah sering menjumpai yang namanya gembala. Apalagi orang-orang Batak terdahulu, yang namanya mengembala domba itu bukan hal yang asing. Dimana kalau kita lihat di daerah Dolo Sanggul dan sekitarnya, atau di daerah Siborong-borong, hal yang biasa di sana orang-orang mengembalakan kerbonya atau lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di mana ketika Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran kepada orang-orang yang mengikuti Dia pada saat itu, sesungguhnya pengajaran yang disampaikan oleh Yesus ini merupakan sebuah kritikan tajam yang Dia berikan untuk mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat itu. Kenapa Yesus sampai berani mengkritik mereka? Karena faktanya, realitanya, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengidentikan namanya sebagai gembala, tetapi sesungguhnya apa yang mereka lakukan tidak menunjukkan karakter seorang gembala. Mereka menyampaikan tentang kitab-kitab Taurat, tetapi tujuannya hanya untuk mencari keuntungan, mencari kekayaan, dan tidak melihat pertumbuhan dan keberimanan dari orang-orang yang mereka ajari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi apa yang disampaikan oleh Yesus dan apa kritikan yang disampaikan oleh Yesus dalam kebenaran firman Tuhan ini?
Yesus dengan tegas mengatakan, akulah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kenapa Yesus sampai mengatakan dia gembala yang baik? Karena dia menyadari seorang gembala itu harus ada pengorbanan. Pengorbanan itu terjadi bukan karena keterpaksaan, tapi pengorbanan seorang gembala itu bagian daripada cinta kasih yang begitu luar biasa. Termasuk apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Ketika dia katakan, akulah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jelas di sana Yesus memang sesungguhnya memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia di tengah-tengah dunia ini. Nah, hal yang lain Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Yesus juga membenturkan tentang gembala upahan. Seperti yang kami katakan tadi, gembala upahan. Inilah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang hanya mencari keuntungan. Ketika bahaya datang mereka lari. Mereka tidak mempedulikan domba-dombanya. Tetapi mereka meninggalkan domba-domba itu dengan tercerai-berai. Dan mereka tidak mengenal domba-dombanya itu. Tapi Yesus dalam kebenaran firman Tuhan ini, jelas dikatakan dalam ayat ke-14. Dia mengenal domba-domba itu. Dan domba-domba itu mengenalnya. Kenapa bisa itu terjadi? Karena ada ikatan yang terjalin antara gembala dan juga domba-domba itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini kita diberikan sebuah tema yang sangat menarik, yaitu Yesus adalah gembala yang baik, sesuai dengan Minggu Jubilate, yang artinya Minggu bersuka cita. Apa yang boleh kita lihat di dalam Minggu Jubilate, apa yang harus kita buat menjadikan kita untuk bersuka cita. Yang pertama, dalam Minggu Jubilate kita diajak bersuka cita karena sesungguhnya sukacita kita itu terjadi dikarenakan Yesus mengembalakan kehidupan kita. Yesus melawat kita. Dan lawatan yang disampaikan oleh Yesus itu semakin sempurna ketika dia sampai mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus kita. Itu pengorbanan yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh dunia ini. Dan itu pengorbanan bentuk daripada kebesaran cinta kasih Yesus. Maka mari kita bersuka cita Bapak Ibu. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini sangat berharga di hadapan Allah lewat pengorbanan yang diberikan oleh Kristus, maka itu sesungguhnya yang membuat setiap orang bersuka cita dalam kehidupannya. Karena hidupnya berharga di hadapan Tuhan, karena hidupnya sudah dilawat oleh Yesus Kristus. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dari firman ini kita mau belajar apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam ayat ke-14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Maka ketika Yesus mengenal kita, mengenal pribadi kita, mengenal kehidupan kita, oleh karena pengenalan itu Yesus memberikan cinta kasih yang begitu sempurna bagi kita. Maka kita juga sesungguhnya akan mengenal bagaimana cinta kasih itu bekerja dalam kehidupan kita. Berarti ketika kita mengenal Yesus dalam kehidupan, yang lahir, yang kita lakukan, yang kita perbuat, dan yang kita kerjakan sesungguhnya sama seperti yang Yesus lakukan. Yaitu penuh dengan cinta kasih, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan kejujuran di dalam kehidupan. Karena apa? Karena Yesus yang mengembalakan kita melakukan hal yang demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah cerita yang menarik. Beberapa hari yang lalu kami melihat sebuah cuplikan video di YouTube di mana ada sebuah keluarga yang mereka bisa dikatakan hidup sederhana. Mereka memelihara seekor bebek. Nah, oleh karena kemiskinan, maka keluarga ini, istrinya dari para keluarga ini menjual bebek tersebut. Mereka menjualnya ke toke bebek
pada saat itu. Suatu ketika suaminya mengambil telur bebek ini dan dia melihat bahwa telur bebek ini sangat berharga. Maka dia katakan karena telur bebek ini berharga, berarti bebek ini harus dipelihara. Dia tanya kepada istrinya, "Gimana bebek kita?" Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata si ibu mengatakan bahwa bebek itu sudah dijual. Dengan tergesa-gesa, si bapak beserta dengan keluarganya pergi ingin kembali membeli bebek yang terjual itu. Namun ketika mereka sampai di tempat toke bebek, bebek yang mereka jual ini sudah digabungkan toke bebek itu kepada bebek-bebek yang lain. Dan toke bebek katakan, "Silakan ambil bebek kalian." Nah, mereka mencari bebek itu. Tidak dapat. Karena apa? Karena semua bebek itu sama. Tidak ada bedanya. Setelah beberapa saat mereka berputar-putar untuk mencari bebek itu. Tapi faktanya bebek itu tidak ditemukan. Dengan putus asa, suami istri dan anaknya akhirnya ingin kembali ke rumah mereka karena sangat kecewa. Namun ketika mereka ingin masuk ke dalam mobil, pada saat mereka berjalan, maka ada seekor bebek yang mengikuti mereka. Langsung mereka keheranan, tetapi anak mereka katakan, "Ini bebek kita." Karena mereka tahu mereka sering membawa bebek itu naik kendaraan. Maka mereka akhirnya menemukan bebek yang lama hilang. Nah, apa yang mau kita tarik dari cerita tersebut? Sesungguhnya, kenapa bebek itu sampai mengikuti tuannya? Karena dia mengenal tuannya. Walaupun memang tuannya sempat tidak mengenalnya. Maka kita juga demikian. Ketika kita sesungguhnya sudah mengenal Yesus dalam kehidupan kita, maka kita akan mengikuti karakternya. Kemanapun Yesus pergi, apapun yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena kita mengenal siapa Yesus. Ketika Kristus mengorbankan dirinya, sama seperti yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, bahwa pengorbanan yang Yesus berikan, dia memberikan nyawanya dan dia berhak kembali mengambil nyawanya, itu karena kuasa yang ada padanya. Tapi kenapa dia sampai mengorbankan nyawanya? Itu karena kecinta kasihannya kepada setiap domba-dombanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir, firman ini mau mengingatkan kita pribadi lepas pribadi. Bagaimana Kristus yang senantiasa mengembalakan kehidupan kita. Bagaimana Kristus yang senantiasa berkorban bagi kehidupan kita. Maka jangan pernah sia-siakan pengorbanan itu dengan hal-hal yang tidak berguna. Tetapi mari maknai kehidupanmu. Kerjakan keselamatanmu. Lakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan dari kehidupanmu. Tinggalkan sifat-sifat yang tidak benar. Yaitu tinggalkan sifat-sifat berdusta, berbohong. Atau melakukan hal yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Tetapi lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Yesus. Mari masuk dan terima pengembalaan Yesus di dalam kehidupanmu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik. Untuk segala kebenaran dan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Benar ya Tuhan bahwa Engkau adalah gembala yang baik, yang senantiasa mengorbankan hidupmu bagi kami. Terima kasih untuk seluruh pengorbanan yang Engkau berikan Bapa. Ajar kami untuk menyadari bahwa Engkau mengembalakan kehidupan kami dengan cara kami melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya firman ini benar-benar mengubah kehidupan kami dan memperteguh iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.